diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Waduh, masalah saya. Ya jangan dulu Pak, kita perlu misalnya betul-betul terjaga dan kalau ada apa-apa kita bisa adjust, kita perbaiki. Kita betul-betul fleksibel untuk memastikan defisitnya di bawah 3% tanpa mengganggu perekonomian secara berkelebihan. Cuman kelemahan kita adalah apa? Kita kurang cukup baik menjelaskan ke publik mungkin. Padahal saya tiap bulan kan ketemu media. Kenapa media nggak bisa nyebarin ya? Berarti medianya nggak ngerti apa gimana? Anda ada pertanyaan apa lagi? Saya jelasin nanti. Itu nggak Pak? Mungkin enggak. Dia nanya itu fleksibilitas anggaran. Saya bilang saya bisa cut anggaran kalau diperlukan. Tapi sekarang keadaannya bagus, saya nggak cut lagi. Antara lain saya bilang bisa dari MBG. Antara lain ya mungkin ya. Tentu aja itu tergantung kepada putusan Bapak Presiden, petunjuk Bapak Presiden. Tapi yang clear, Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga. Kalau nggak ada langkah yang seperti kemarin. Kepala MBG diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk menjaga belanja nggak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Dia komit kok. Ini kalau diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Waduh, masalah saya. Ya jangan dulu Pak, kita perlu stimulus ke perekonomian. Oh iya, boleh. Jadi beliau amat fleksibel dan mengerti juga kondisi fiskal. Nggak akan sembarangan. Ada pos lain yang bisa kita potong juga kalau kepepet. SNB juga ngangguk, saya bisa motong ini, saya ini kalau kepepet. Tapi saya nggak kepepet, saya masih punya uang banyak juga. Prima masih punya orang 500 triliun sekarang dia. 530 punya ya? 513 triliun, kaya dia. Jadi itu, ada miskonsepsi bahwa fiskal dijalankan secara serabutan. Karena menterinya nggak ngerti fiskal. Enggak, begitu kita tunjukin. Memang di awal di triwulan pertama akan seperti itu karena kita percepat belanjanya. Tapi setelah ini kan membaik. Tapi kita membaik semuanya diem. Ada nggak yang bilang kalau begini BFIS-nya paling 1,8, nggak ada yang udah seperti itu kan. Pada waktu 0,9 di triwulan pertama mereka bilang defisitnya udah lewat nih. Bisa 3,6 pasti jelek tuh anggarannya. Karena itu berantakan gitu rupiahnya melemah. Ini pasti gara-gara fiskal. Padahal kan fiskalnya bagus. Anda lihat kan sekarang. Itu yang mesti disebarkan ke masyarakat dan investor bahwa kondisi fiskal baik, kondisi ekonomi bagus. Kalau ada kelemahan nanti kita perbaikin, kita kasih stimulus lagi. Dan nanti memajukan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang lain. Saya akan ketemu industri nanti ya, Apindo. Untuk melihat ada enggak yang kita bisa bantu di perindustrian Indonesia. Kalau boleh lagi Pak. Kalau ini Pak sebagai pengawas dari Danantara ya Pak. Danantara kan ini juga menjadi salah satu yang disorot juga ya Pak. Menurut Bapak kritik dari mereka itu kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki gitu sebagai pengawas mungkin melihat dari sisi pengawasannya? Ditanya kritik dari mereka. Waktu SNB kesini enggak menanyakan Danantara secara spesifik. Jadi saya nggak bisa jawab ini. Kalau dia tanya pas saya jawab, dia nggak nanya waktu itu. Jadi saya nggak tahu kritik mereka yang sekarang yang terakhir. Cukup ya? Pak. Masih lanjut Pak? Pepeng terakhir ya? Ini udah pulang belum? Udah Pak. Selamat. Lo jemput istri kemarin? Nah Pak? Kemarin ke Amerika jemput istri? Iya Pak. Oh, jalan-jalan dia? Ya dikit Pak. Pak ada... gara-gara Pepen rupiah melemah, dia beli dolar tuh. Untuk ke Amerika. Pak ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama mengenai ini Pak, banyak aturan yang kan baru keluar Pak. Mengenai PPDHE, kemudian PP Tata Ekspor mineral strategis itu Pak. Sumber daya strategis
mau nanya Pak, sama P2SK juga udah selesai. Itu kalau untuk P2SK dokumennya kenapa belum ada ya Pak untuk kita bisa lihat gitu Pak. Sebenarnya saya tanya sih lebih ke evaluasi yang diberikan kepada, maksudnya kan ada info bahwa di P2SK tersebut DG Bank Indonesia bisa diberhentikan dengan evaluasi Pak. Jadi sebenarnya saya pengen tahu evaluasi seperti apa sih Pak yang bisa membuat DGB bisa diberhentikan di P2SK yang kemarin disahkan. Kemudian terkait yang PPDHE, itu kan ada 2 PP ya Pak, PP nomor 2 dan PP kalau nggak salah 21 Pak. Nah, dari perusahaan itu katanya belum bisa menjalankan Pak meski udah 1 Juni karena belum ada basisnya itu yang di PP nomor 2 Pak yang jadi acuan utama yang di bulan Januari. Itu boleh dijelaskan nggak sih Pak kenapa belum ada? Karena mereka kan butuh juga untuk bisa menjadi untuk review kontraknya kemudian ke depan gitu Pak dengan klien-kliennya. Kemudian Pak mengenai yang tata ekspor juga belum, yang tata ekspor udah keluar ya Pak. Kemudian yang terakhir Pak mungkin terkait rumor juga nih Pak, tapi boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya posisi dari, mungkin ketika diskusi dengan Pak Presiden gitu sebenarnya bagaimana sih posisi pemerintah terhadap Bank Indonesia gitu Pak? Apakah sudah dalam posisi yang ini adalah kerjasama yang sudah cukup positif gitu atau ada masih halangan gitu Pak, atau masih ada hal yang dengan pemerintah ini belum cocok gitu Pak dalam mungkin di posisi terakhir karena rupiah makin melemah? Itu aja sih Pak, terima kasih. Yang tentang peraturan mungkin belum difinalisasi ya. Nanti harus dikirim dulu ke Presiden, baru Anda bisa lihat itu setelah menjadi undang-undang. Ya. Kalau yang DHE, itu di BI kan itunya, di BI kan itunya ya. Bukan di kita lagi kan. Aturan detail di BI yang belum ada ya. Kalau nggak salah PP nomor 2-nya Pak yang harusnya keluar Januari, yang jadi rujukan di PP terakhir ini Pak.